Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Yeay! Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali membahas dari kitab Rut. Kemarin kita sudah bahas tentang ternyata ada panggilan Allah kepada Naomi. Dan kemarin kita sudah melihat bagaimana akhirnya Orpa yang dibilangin atau dinasehati oleh Naomi untuk jangan ikut. Akhirnya dia betul-betul ikut dan meninggalkan rombongan daripada Naomi dan Rut. Dan hari ini kita akan melihat Rut. Jangan lupa arti dari nama Rut adalah sahabat. Arti nama dari Naomi adalah kesukaan. Dan kita akan membaca kitab Rut. Mari sama-sama kita buka kitab kita dari Rut 1. Untuk yang sedang ada di rumah, mungkin boleh mengambil Alkitabnya, catatannya. Yang sedang ada dalam perjalanan, mungkin juga boleh untuk mengambil sesuatu yang bisa mengeluarkan ayat-ayat firman Tuhan supaya kita bisa baca bareng-bareng dimanapun kita berada. Mari kita baca. Saya akan bacakan buat kita semua Rut 1. Kita akan baca ayat yang ke-11 supaya kita sama-sama punya konteks ya. Ini saya ulang sedikit dari apa yang kemarin. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka dewasa, sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Dan kemudian respon Orpa apa? Ayat 14. "Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut telah berpaut padanya." Ini ya, Rut artinya sahabat. "Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya." Nah, ini perhatikan kata-kata ini. Kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ingat bahwa sekali lagi di dalam konteks perjanjian lama, kealahan, kebangsaan itu dan kealahan tidak bisa dipisahkan. Makanya ini menjadi sebuah kata yang tepat disampaikan oleh Naomi kepada Rut. Kepada bangsanya dan kepada Allahnya. "Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Itu ya, sampai situ dulu, nanti kita akan lanjutkan yang bagian berikutnya. Jadi kita melihat di sini, bagaimana Orpa itu seperti arti namanya, memalingkan punggung atau berbalik gitu ya. Tapi di sini kita melihat ada respon yang berbeda dari Rut. Rut ternyata bilang di sini, "Aku tidak akan meninggalkan engkau." Dan menariknya di sini ada satu bagian yang menarik. "Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku." Kita harus mengingat bahwa Rut ini adalah orang Moab. Tentu dia berilah kepada ilah-ilah yang pasti bukan Allah yang benar. Ya, dia berilah kepada bukan Allah yang benar. Karena ilah-ilah lain banyak sekali di daerah itu. Itu yang harus kita tahu. Nah, terus kemudian kalimat "bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku." Ini menjadi kalimat yang sangat penting gitu. Kalau kita ngomong kebangsaan, itu kan kita ngomongin tentang pemerintahan. Dan bagaimana pemerintahan itu bekerja, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Sekali lagi, bangsa itu akan ngomongin tentang pemerintahan. Dan waktu kita membicarakan tentang pemerintah, kita akan membicarakan cara hidup. Seperti misalnya, kalau kita ngomongin pemerintahan bangsa Indonesia dengan pemerintahan dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya seperti Jepang gitu. Mereka punya kebiasaan, punya kebudayaan bahwa mereka itu kalau bertemu orang pasti akan nunduk seperti ini, gitu ya, nunduk gitu. Terus misalnya memberi kartu nama seperti apa, terus mereka akan ada budaya seperti apa gitu ya, membungkuk gitu. Nah, sedangkan kalau di bangsa kita mungkin tidak membungkuk gini gitu, tapi kita mungkin salaman. Terus kalau misalkan di dalam kebudayaan kita, kalau kita mau permisi kepada orang,
Biasa kita membungkukkan diri, kemudian tangan kayak lurus gitu, membungkukkan diri terus jalan sambil kita bilang permisi gitu. Tapi kalau di kebudayaan Amerika itu tidak ada budaya permisi. Misalnya kita mau makan terus ada orang yang lebih tua atau ada orang yang makan duluan, pasti kita akan bilang makan gitu ya. Sedangkan di luar negeri hal itu tidak terjadi gitu. Nah, bagaimana pemerintahan, di mana pemerintahan itu ada, itu akan membentuk cara hidup dari kita juga, dan kebudayaan sekitar juga membentuk bagaimana kita hidup. Jadi itu tadi yang bagaimana kita nunduk terus bilang permisi, makan bilang makan gitu. Itu kan kebudayaan. Dan kalau kita ngomong itu kan berarti ada norma-norma, aturan-aturannya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka kita harus mengerti bahwa kalau di dalam teks ini bicara tentang bangsamu, bangsaku, artinya apa? Perintah, hukum, aturan, kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam bangsa Israel itu juga akan menjadi aturan, perintah, dan juga gaya hidup daripada Ruth. Jadi kita melihat di sini satu hal yang menarik. Kalau kemarin kita bahas di video sebelumnya bahwa Naomi itu mendapatkan panggilan Injil. Karena adanya panggilan Injil itu, maka dia berbalik pulang. Dan juga Ruth ini mendengarkan panggilan Injil tersebut juga sudah pasti karena dia mengikuti dari Naomi. Nah, waktu dia ikut Naomi, ternyata dia bilang, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Nah, sekarang dia tidak hanya sekedar bertuhan kepada Allah yang benar, tapi dia juga siap untuk mengganti seluruh cara hidupnya dengan cara hidup yang memang diajarkan, yang memang menjadi aturan dari bangsa yang memang diatur oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, bangsamu dan bangsaku ini berarti bicara tentang bagaimana Naomi akhirnya akan merubah gaya hidupnya, cara hidupnya, yang memerintah dia, kebudayaannya dia. Itu semua diubah dan dia rela untuk diatur oleh firman Tuhan. Karena dia mengatakan bangsamu, bangsaku. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik tentang Injil. Kenapa? Ternyata kalau kita bicara tentang Injil, tentang kebenaran Allah, kita melihat bagaimana misalnya jangan mencuri gitu ya, terus jangan bergosip gitu, atau jangan apa segala macam. Itu kan adalah cara hidup, gaya hidup yang memang ada di dalam pemerintahannya Allah. Bangsamu bangsaku, ini adalah aturan-aturan yang akan diberikan di dalam pemerintahannya Allah. Nah, makanya kita harus mengerti bahwa waktu kita bilang kita percaya kepada Kristus, maka semua cara hidup yang memang ada ditulis di dalam Alkitab, itulah menjadi cara hidup yang harus kita lakukan. Karena kalau kita bicara Injil, kita tidak hanya bicara tentang bahwa saya sudah diselamatkan. Itu betul, memang itu memang bicara tentang keselamatan. Tetapi bagaimana bukti orang diselamatkan selain daripada kita melihat tindakan-tindakannya. Jadi buah dari Injil itu sudah pasti adalah tindakan. Buahnya, saya nggak bilang manusia diselamatkan karena perbuatan. Ingat, tidak ada satu perbuatan pun yang membuat kita layak untuk masuk surga. Tetapi setelah orang diubahkan oleh Injil, dia akan tahu bahwa hidupnya diperintah oleh Injil. Hidupnya dipengaruhi oleh Injil. Hidupnya berbudaya dengan budaya Injil. Maka setiap aspek hidupnya akanlah bersumber daripada Injil yang dia pegang, Injil yang dia tahu. Itulah makanya kita membaca Alkitab, supaya kita tahu apa? Minimal kita tahu satu, cara hidup orang-orang yang memang menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, cara hidup orang-orang di dalam keluarga kerajaan Allah, cara hidup orang-orang di bawah pemerintahannya Allah. Itulah yang ada di dalam Alkitab. Makanya kita perlu baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan benar, supaya kita tahu cara hidup yang benar. Karena bahkan banyak orang yang baca Alkitab pun salah baca. Akibatnya apa? Hidupnya tetap nggak benar cara hidupnya, dan akhirnya apa? Ya udah, dia nggak ngerti dia menyembah kepada siapa. Nah, jadi kita lihat di sini, bangsamu bangsaku, ini berarti bicara tentang pemerintahan, ini juga bicara tentang kebudayaan, ini juga bicara tentang relasinya kepada siapa. Dia membatasi dirinya untuk berelasi paling intim kepada siapa. Nah, itu yang kita lihat ya. Kemudian kita melihat bahwa Allahmu Allahku. Kalau kita bicara Allah, berarti kita mengerti bahwa yang memimpin hidupnya adalah Allah. Allah yang benar itu. Tentu Naomi ini percaya kepada Allah Israel, Yahweh itu ya. Yang ya seperti itu, Allah Tritunggal. Dan kemudian kita melihat bahwa Ruth
Kemudian juga bilang bahwa Allahnya Naomi adalah Allahnya juga. Jadi di sini kita melihat bahwa Naomi pada akhirnya tahu siapa yang memimpin hidupnya dia. Dan dia akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana cara hidup ketika dipimpin oleh Allah. Nanti cara hidup itu akan terlihat dari pasal 2, pasal 3. Nanti Bapak Ibu kita ketika akan masuk ke dalam pasal-pasal berikutnya, kita akan mengetahui gitu bahwa memang betul-betul Rut itu ketika bilang bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku, itu menjadi kejadian gitu. Nah, bahkan di ayat 17 Rut dengan berani ngomong gini, di mana engkau mati, aku pun mau mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini seperti sebuah perjanjian ya, bahwa dia memang tidak mau terpisahkan. Dia dengan berani dan dengan lantang, dia dengan meyakinkan dirinya, meyakinkan Naomi, bahwa dia memang adalah orang yang ingin menjadi bagian daripada Naomi dengan sungguh. Bahkan ingin menjadi bagian daripada orang Israel, dan ingin menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Sehingga dia dengan berani, dengan lantang bilang, lebih baik aku terkutuk jika aku tidak berada bersama dengan kau. Nah ini kan kalimat yang sangat menggugah hati ketika kita bicara tentang Injil. Kenapa? Ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita tuh akan merasa seperti itu ya. Tidak ada hidup yang lebih enak daripada hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kita kayaknya lebih baik hidup susah tetapi bersama dengan Tuhan daripada di luar Tuhan tetap hidup berkelimpahan. Nah itu harus kita tahu. Makanya dia kayak siap. Kalau dia meninggalkan tempat itu, kalau dia meninggalkan Naomi, dia kayaknya udah siap lebih baik dikutuk daripada harus meninggalkan Naomi gitu. Nah ini yang harus kita miliki, mental di mana kita memegang teguh Injil dengan cara yang seperti itu. Bahwa kita tahu Injil itu memang berkuasa atas hidup kita dan Allah yang benar berkuasa atas hidup kita. Maka kita tidak pernah ada keraguan lagi kepadanya, tidak pernah ada keraguan di dalam Injil. Sehingga kita betul-betul meyakinkan diri kita, bahkan meyakinkan yang semua orang yang ada di sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, bahwa kita adalah bagian dari mereka, dan bahwa saya ingin hidup bersama dengan mereka. Inilah juga yang harusnya terjadi di dalam gereja juga, di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita bergereja, kita juga meyakinkan bahwa saya mau hidup dengan kalian yang ada di dalam gereja ini. Dan saya ingin bertumbuh dengan kalian, dan kita bersama-sama menaati Allah. Itu ya. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-20. Lanjut. Tetapi ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Ingat, Naomi itu artinya namanya adalah manis atau kesukaan. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti dari nama Mara itu memang pahit. Jadi Naomi karena dia tahu semua yang sudah terjadi dalam hidupnya itu sungguh pahit oleh karena dia melanggar perintah Allah. Dia tahu, dia mengerti bahwa memang hidupnya pahit. Makanya dia kayak, udahlah kalian jangan panggil aku Naomi lagi, panggil aku aja Mara. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ingat bahwa Allah tidak suka umatnya itu terpisah dari dia atau melawan aturan dia. Itulah makanya ketika seseorang itu melawan Allah, tentu harus ada ganjaran yang Allah berikan. Pasti ada ganjaran yang Allah berikan. Makanya kita jangan bermain-main dengan perintah Allah. Jangan bermain-main dengan apa yang Allah sudah tetapkan dan aturi di dalam kehidupan kita. Perhatikan juga ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dia ngerti ya. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Menarik, mengapa kamu menyebut aku Naomi? Ingat, ini sekali lagi ini bukan kalimat-kalimat kekecewaan. Kadang-kadang kan orang kalau ada hal seperti ini ya, dia waktu ikut Tuhan itu mungkin kaya gitu ya. Ada orang-orang yang baru ikut Tuhan tiba-tiba kaya. Nah setelah di dalam perjalanan tiba-tiba dia jatuh miskin, sakit dan lain sebagainya macam, terus akhirnya kecewa sama Tuhan.
Di dalam teks ini, Naomi tidak sedang menunjukkan kekecewaannya sama Tuhan, tetapi dia sedang menunjukkan mawas diri, bahwa dia tahu ini semua adalah apa yang Tuhan berikan, dan ini layak dia dapatkan oleh karena dia menentang Tuhan habis-habisan. Makanya ini adalah sebuah kelayakan bagi hidupnya. Dia menyadari tanpa Tuhan semuanya kosong. Makanya dia pergi penuh, pulang kosong. Oleh karena apa? Oleh karena dia mau melawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sadarilah, mengertilah. Pada akhirnya, jika kita tanpa Tuhan, jika kita melawan aturan Tuhan, jika kita tidak hidup berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, hidup itu adalah hidup yang kosong. Makanya mungkin waktu kita, mungkin pernah di satu sisi, waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita kayak penuh dengan kelimpahan, kita banyak duit, kita kayak baik-baik aja. Tapi setelah itu, kita ternyata melawan Tuhan, kita tidak peduli terhadap Tuhan, terhadap perintahnya. Akhirnya apa? Kosong, semuanya habis semuanya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Jadi makanya lebih baik dengan Tuhan, meskipun susah, meskipun miskin, meskipun tidak ada kelimpahan. Bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik daripada bersama dengan duit, bersama dengan teman-teman, bersama dengan apapun. Jauh lebih penting kita memiliki Tuhan daripada apapun. Itulah makanya setelah Naomi tidak punya apa-apa, dia menyadari bahwa Tuhan memang memberkati umatnya. Makanya dia ingin kembali menjadi bagian daripada umat-umat Allah. Itu yang mesti kita pelajari, dan kita melihat bagaimana Ruth menjadi seorang sahabat. Sahabat ini artinya bukan hanya sekedar menjadi teman biasa, tetapi bagaimana mau bergumul menjadi seorang yang betul-betul menjadi bagian daripada bangsa, daripada keluarga kerajaan Allah tersebut. Itu yang bisa kita pelajari dari video kali ini. Dan jangan lupa untuk terus belajar firman Tuhan. Video ngulik firman ini bukanlah video untuk mengganti pembacaan Alkitab saudara sekalian, tetapi ini adalah video yang berguna untuk menambahkan informasi atau bahan perenungan bagi Bapak Ibu jemaat lagi ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan teruslah membaca Alkitabmu, dan teruslah bergumul, dan jangan lupa untuk terus nonton, like, share, and subscribe video ngulik firman. Semoga Anda diberkati dan selamat mengulik. God bless you.